Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat. Dan saya percaya semua jemaat GBI Batu Raja aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan beribadah menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya Dia Raja yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita akan tundukkan kepala kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan pagi hari ini. Buat segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami ada saat ini di tempat ini semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan, selain kami hanya memuji dan membesarkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Berilah Tuhan, kami minta pagi hari ini hadirat-Mu turun di tempat ini, urapi kami, berkati kami semua Tuhan yang ada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, biarlah Engkau bekerja di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana Engkau ditinggikan, di mana Tuhan Yesus dimuliakan, di situ mujizat akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang layak dipuji dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita rasakan kasih Tuhan. Karena Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Kita akan menyembah Dia dan memuji Dia. Mari rasakan hadirat-Nya. Angkat hatimu, angkat suaramu ke surga. Sembah Dia. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, haleluya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita kali dalam lagi pujian ini. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tanganmu, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, ku mau memuji, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan mengangkat pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu angkat hatimu, sembah Dia. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji lebih sungguh lagi, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, segala hormat pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami hormati di tempat ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami hormati Engkau di tempat ini Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, pujian pengagungan bagimu. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, haleluya. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, jadilah seluruh bumi, haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi, haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, sungguh lagi, kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Di tempat maha, mari agungkan Raja kita, haleluya. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu Tuhan, datanglah kerajaanmu, amin. Jadilah kehendak seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Berilah Tuhan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan.
Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Bagimulah segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Kalau masih ada sukacita, mari lihat kanan kiri saudara, berikan senyum walaupun pakai masker, masih kelihatan matanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Karena kita punya Allah yang ajaib. Amin. Mari lambaikan tanganmu yang rindu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari deklarasikan keajaiban Tuhan kita. Haleluya. Yesus ajaib. Amin. Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang di rumah-rumah juga, mari menari bagi Tuhan, sebab Yesus kita, Yesus yang ajaib. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Haleluya. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan lebih sungguh lagi. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Amin. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib. Lambaikan tanganmu. Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Terpujilah Tuhan buat segala keajaiban-Mu Tuhan. Kita tetap dengan sikap hati yang menyembah kepada Tuhan, merasakan kasih-Nya dan kebaikan Tuhan sampai saat ini dalam kehidupan kita. Oleh karena keajaiban kebaikan Tuhan, mari tetap pandang kepada kemuliaan-Nya. Saya percaya pagi hari ini setiap yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan dilepaskan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Nya. Tetapi dengan sikap hati kita yang menyembah kepada Tuhan. Haleluya.
Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dan imani. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus ada mujizat. Mari sama-sama nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuh. Nama Yesus, oh nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari imani setiap pujian ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini kita akan pulihkan lewat kasih-Nya. Yang sakit akan disembuhkan. Karena nama Yesus nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan kita. Bahkan Yesus yang membalut setiap luka kita dan menampung setiap tetesan air mata kita dalam keribat-Nya. Haleluya. Mari kita angkat lebih sungguh-sungguh lagi pujian ini. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Amin. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus yang sembuhkan. Oh, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari jemaat Tuhan angkat sambil imani pujian ini. Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Mari angkat dengan hati yang tulus. Nama Yesus, nama Yesus. Mungkin ada yang berbeban berat,
Mari saat ini bawa hatimu kepada Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Haleluya, nama Yesus. Nama Yesus, oh, nama Yesus. Nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus yang pulih. Sekali lagi sama-sama, lebih sungguh lagi. Nama Yesus, panggil dia. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkan kita. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Haleluya, kami serahkan kepada yang bertugas untuk doa syafaat. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan supaya Tuhan melindungi dan memagari kita semua dan kita tetap sehat baik jasmani maupun rohani. Dan kita juga mau berdoa untuk bantuan 300.000 paket obat COVID untuk mereka yang menjalani isolasi mandiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada pagi hari ini memuji dan menyembah Engkau bersama-sama, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan kalau kami sampai hari ini masih dilindungi dan tetap sehat itu karena semuanya karena anugerah Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan kami tetap minta kepadamu supaya Engkau tetap menjaga kami Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, khususnya jemaat GBI yang ada di tempat ini. Pagari kami Tuhan, lindungi kami dan jauhkanlah kami dari segala sakit, penyakit dan virus Tuhan. Sama Tuhan seperti firman-Mu Tuhan, sekalipun 1000 rebah di sisi kanan kami dan 10.000 di sisi kiri kami tahu kami punya Tuhan Allah yang menjaga kami. Dan sekalipun kami jatuh Tuhan, kami tahu kami tidak akan sampai tergeletak karena kami tahu bahwa tangan Tuhan ada di sana untuk mengangkat kami. Bapa, sama seperti Engkau melalukan bangsa Israel dari malaikat maut dengan darah domba yang teroles di pintu rumah-rumah mereka, biarlah darah Yesus yang sudah tercurah bagi kami menutup bungkus kami satu demi satu Tuhan, melalukan kami dari segala sakit penyakit ini Bapa. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, saudara-saudara kami seiman yang saat ini mungkin sakit Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan masih ada dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa pelindungan Tuhan masih ada bagi mereka. Biarlah nama Yesus tetap menjadi pegangan bagi mereka. Dan biarlah mereka tetap percaya bahwa di atas segala masalah dan sakit penyakit itu kita punya Tuhan yang besar. Terlebih dari rasa khawatir, terlebih dari rasa takut kami Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, yang besar, yang punya kuasa, yang punya mukjizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami tahu bangsa dan negara kami masih ada dalam tangan pelindungan Tuhan. Kami tahu bangsa dan negara kami masih ada dalam pandangan mata Tuhan. Dan kami tahu kasih Tuhan masih ada buat bangsa kami Bapa. Kami berdoa Tuhan buat setiap daerah-daerah yang masih zona merah. Biarlah tangan Tuhan terangkat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap bantuan yang sudah sampai bagi bangsa kami Tuhan. Setiap tabung oksigen yang ada, setiap obat-obatan yang tersedia, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan pakai pemerintah bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat,
berikan kebijakan Tuhan, berikan hati yang penuh kasih. Biar setiap bantuan ini boleh sampai kepada setiap orang yang memang benar-benar membutuhkan. 300.000 obat COVID ini Tuhan, biarlah boleh sampai Tuhan tanpa kurang satu apapun untuk setiap bangsa kami yang terkena COVID Tuhan, yang sedang isoman di rumah masing-masing. Bapa, kami menanti kasih-Mu Tuhan untuk menjamah bangsa kami dan melalukan setiap pandemi ini dari bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami tetap mau percaya bahwa perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami itu sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian. Terpujilah Tuhan yang baik, yang pelihara kehidupan kita dari hari ke hari. Seperti kita tahu bahwa hampir semua penyakit yang disebabkan oleh virus atau apapun juga bisa dilawan oleh tubuh kita sendiri. Allah menciptakan kita dengan sebuah kemampuan yang disebut antibodi, dan itulah yang bisa mengalahkannya. Dan itu bisa dihasilkan dengan cara Anda mengkonsumsi makanan yang baik, yang berprotein, dan juga istirahat yang baik, yang cukup. Banyak orang menganjurkan istirahatlah dengan baik, paling sedikit 5 jam, bahkan ada yang 6, 7, dan 8 jam. Sehingga ketika kita kena flu dan sebagainya, salah satu obat terbaik adalah istirahat. Dan biarlah pikiran kita juga ditenangkan oleh Tuhan. Tadi pagi saya berinisiatif untuk mengetes ke antigen saliva untuk melihat supaya setiap orang yang melayani, yang ada di mimbar, dipastikan mereka negatif menurut tes yang ada. Dan Bapak Ibu yang kurang sehat, apapun penyebabnya, sangat dianjurkan untuk tetap di rumah, mengikuti kebaktian melalui Zoom dan seterusnya, sehingga itu akan menolong orang lain. Puji Tuhan, saya percaya bahwa dengan hikmat, dengan kedisiplinan dan kemauan, kita bisa hidup berdampingan dengan setiap masalah. Dalam hidup ini setiap orang bisa mengalami masalah dan kesulitan, tantangan. Tapi cara pandang orang itu terhadap masalah, itulah yang membedakan. Ada orang dengan masalah kecil saja dia besar-besarkan dan jadi ruwet, tambah sulit. Tapi ada orang yang menghadapi masalah yang besar dan rumit, tetapi dia melihat dari sudut pandang bahwa Allah lebih besar dari semuanya. Dan kalau Allah mengizinkan dalam hidup anak-anaknya, entahkah sakit, kekurangan, penderitaan, pasti ada tujuannya. Biarlah seperti Tuhan pernah berkata dalam Injil Yohanes, jangan gelisah, jangan takut, percayalah kepadaku. Amin. Ya, mari kita mengembangkan iman kita di tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini. Ada orang-orang yang memang harus bekerja keluar dari rumah. Berdoalah dan jaga kesehatan diri, karena tidak semua orang bisa tinggal di rumah. Tapi ada orang yang harus bekerja keluar dari rumah untuk melanjutkan kehidupan, untuk mencari nafkah. Asal mereka menjaga dirinya. Anda tidak perlu sembunyi di kamar dengan sebuah ketakutan yang sangat hebat di tengah pandemi yang merajalela. Jika Anda harus keluar, bekerja, mencari nafkah, melanjutkan hidup, bekerjalah dengan
keyakinan bahwa Allah menyertai dan menjaga kita. Setuju Bapak Ibu? Karena hidup harus dilanjutkan. Tapi kalau kumpul-kumpul, makan-makan, pesta, ya Anda bisa berhenti. Karena itu bukan hal yang urgent. Dan kalau ada Bapak Ibu yang merayakan hal-hal yang bisa mengundang pesta, untuk sementara tahanlah diri. Karena situasinya tidak mendukung, sehingga tidak perlu memaksa. Wah, sudah direncanakan 2 tahun, wah sudah direncanakan 1 tahun. Mari kita menjadi orang yang juga menyadari itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa minggu ini, saya mengubah tema dari apa yang saya sebutkan di awal tahun, dengan tujuan bahwa biarlah firman Tuhan membangkitkan, menguatkan kita. Awalnya bulan ini saya ingin mengangkat tema kehidupan orang-orang Kristen di dunia kerjanya. Karakter Kristus yang dinyatakan melalui pekerjaannya. Tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan dari awal bulan, saya berdoa dan menyampaikan hal-hal yang saya yakini bisa menguatkan hati kita bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah penjaga kita. Dan kalau kita sebagai anak-anak Allah, hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak punya pengharapan. Sehingga hiduplah di dalam kebenaran ini untuk terus melanjutkan perjalanan hidup sampai garis akhir yang Allah izinkan kita. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah kebenaran, doa dari seorang Musa ketika umurnya sudah tua, ya. Ada orang punya doa di masa tuanya supaya cucu-cucunya, supaya menantunya, supaya ininya hidup diberkati dan seterusnya baik-baik saja. Karena itu juga satu bagian dari kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Tetapi hanya itu saja yang Anda doakan, kurang. Anda harus berdoa yang lebih luas, lebih dalam, yang lebih berdampak, bukan saja tentang hidup di bumi ini. Inilah doa seorang Musa yang disampaikannya di masa tuanya. Dia berumur sampai 120 tahun. Dan ini adalah paruh yang ketiga, bagian yang ketiga dari hidupnya. Setelah dia kenyang dengan 40 tahun perjalanan di padang belantara. Itu perjalanan yang dimulai ketika dia berumur 80 tahun. Dan Tuhan memberikan dia sebuah tanggung jawab untuk membawa bangsa Israel memasuki negeri Kanaan. Dan di depannya penuh dengan tantangan. Memimpin hampir 3 juta orang dengan semua karakternya. Dicampur dengan orang-orang non-Israel yang melihat perbuatan yang besar ketika Allah menghukum penguasa-penguasa ilah-ilah dewa-dewa Mesir dan membebaskan mereka dengan menyeberangkan mereka di tanah yang kering dari selat, dari Laut Merah. Sehingga banyak orang kagum dan orang-orang yang non-Israel menjadi percaya dan mengikuti bangsa Israel. Tetapi mereka hanya melihat mujizat. Mereka tidak mau hidup menurut firman Tuhan. Sehingga kita membaca banyak tragedi dalam kehidupan bangsa Israel. Inilah salah satu latar belakang dari Mazmur 90 yang dia naikkan dalam berbagai penderitaan hidup yang dialami oleh bangsa yang dipimpin oleh Musa. Mazmur ini disampaikan, dinyanyikan atau digubah Musa kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Ini sebuah doa dari seorang yang ingin menata kembali hidupnya di usia yang tua, agar tahu bagaimana menjalankan hidup dengan cara mau mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, melihat diri dari kacamata Tuhan, mau menilai dirinya sendiri bukan secara subjektif tetapi dengan sebuah ukuran firman Tuhan.
Ingatlah firman Tuhan, kata Yakobus, adalah seperti cermin dan kita bisa berkaca. Apakah kita sudah patut? Apakah kita harus berdandan lebih lagi? Apakah kita harus membersihkan hal-hal yang menodai wajah dan tampilan kita? Cermin adalah sebuah kejujuran. Kalau kita memang tampilannya rusak, babak belur, kacau balau, maka cermin memantulkan semuanya. Bukan apa yang Anda ingin lihat, tetapi memang seperti itulah adanya. Firman Tuhan adalah cermin, supaya setiap kali kita berkaca, kita melihat masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Jadi ini doa, menjadikan setiap orang yang mau mendoakan ini akan melihat dirinya dari kacamata Tuhan. Dengan sebuah keyakinan bahwa hidup yang kita jalani sekarang ini, yang kita lakoni ini, satu hari akan berhenti. Betapapun panjangnya kita ingin hidup di bumi, satu hari akan berhenti. Dan perhentian ini tidak ditentukan oleh sekian tahun, oleh proses penyebab apapun. Tapi perjalanan hidup kita bisa berhenti, terhenti oleh banyak sebab. Bahkan mungkin tanpa sebab, tiba-tiba berangkat saja. Karena itu kita perlu meminta kepada Tuhan, agar Tuhan memberi kita kecakapan untuk mengelola kehidupan yang kita jalani ini sebagai sebuah pengembaraan di bumi dengan benar dan sungguh-sungguh bermakna. Jujur, banyak orang bisa hidup di bumi ini tidak punya makna, tidak punya nilai. Hidupnya terlalu sempit hanya untuk dirinya. Dia tidak memikirkan sesuatu yang akan dia hadapi di kemudian hari. Bukan waktu dia tua, tapi waktu dia berpindah dari tubuh jasmani ini kepada kehidupan yang sebenarnya. Rasul Paulus katakan, bertandinglah hai manusia Allah, rebutlah hidup yang kekal. Jadi kita harus merebutnya. Minggu kemarin diingatkan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kenapa Paulus berkata lagi rebutlah? Waktu orang percaya dia telah menerima keselamatan, status hukum sebagai anak Allah, dan soe hidup kekal itu diberikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya kita harus memelihara, menjaga, karena bisa terjadi kehidupan itu yang tidak terpelihara dan terjaga lepas dari hidup kita, dari tangan kita. Sehingga Tuhan ingin kita jadi orang yang waspada, menjaga dan memelihara. Kalau kita melihat dari pasal 90 kitab Mazmur, ada sebuah keyakinan. Yang pertama adalah keyakinan akan hidup yang aman, dekat dengan Tuhan. Bagian yang kedua dari ayat 3-6, keluhan mengenai beratnya beban hidup. Ini sebuah ungkapan jujur, hidup ini memang berat. Karena mereka berjalan 40 tahun dan sepertinya tidak terlihat ujung dari perjalanan itu. Kalau orang lewati sebuah terowongan yang gelap, maka orang berharap di ujung terowongan itu ada cahaya, ada tempat yang dia tuju dan dia sampai. Tapi ini sebuah labirin, terowong gelap yang berputar. 40 tahun satu persatu mereka tewas. Sampai 500.000 orang lebih itu, orang-orang dewasa yang ketika keluar dari negeri Mesir, umurnya 20 tahun ke atas, mereka semua tewas. Dan Alkitab berkata, karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak taat, dan Allah menewaskan mereka di padang belantara. Bukankah kita seringkali beranggapan Allah itu baik, tetapi respon yang sangat buruk yang ditunjukkan oleh sebagian besar orang ini selalu mendukakan hati Tuhan. Mereka menolak Tuhan memimpin mereka. Mereka tidak percaya akan rancangan Tuhan, sehingga Musa menggambarkan sebagai sebuah beban hidup yang sangat berat. Dan ayat 7-12 bicara tentang
keluhan akan penghakiman Allah atas umatnya. Itu tadi yang saya sebutkan. Dan bagian terakhir adalah doa minta pemulihan. Mari kita melihatnya. Saya berharap kita memperhatikan bahwa orang yang mau mencari makna dari hidupnya di hadapan Allah pasti akan mendapatkannya. Kita lihat yang pertama, doanya Musa adalah, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Engkaulah tempat kami berlindung turun-temurun, generasi demi generasi. Indonesia Muda Baca atau IMB, Engkau tempat kediaman kami. Beberapa terjemahan yang lain mencatatkan kata bahwa Tuhan adalah tempat tinggal, tempat bernaung. Good News Bible menulis, Oh Lord, you have always been our home. Tuhan adalah tempat kediaman kita. Jadi pendahuluan dari Mazmur 90 menunjukkan bahwa penulisnya memiliki kesadaran dan kepekaan yang tinggi terhadap hubungan vertikalnya dengan Tuhan. Kadang orang punya hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Meskipun dengan sesamanya dia disebut orang yang baik. Tapi apakah dia punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi? Kita harus membangun hubungan pribadi kita dengan baik. Melihat seperti Tuhan melihat hidup kita. Dan ketika dia menempatkan kita di bumi dalam pengembaraan, dia punya tujuan, dia punya tugas. Dan satu hari dia bertanya, apakah engkau melakukan itu? Sehingga kita tidak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan kebenarannya. Jangan hanya hidup untuk sekedar menjalani hidup. Kalau sudah tua, kalau sudah bekerja, kalau sudah dapat uang, sudah cukup. Sudah punya anak, cucu, menantu, punya rumah, punya pekerjaan, sudah cukup. Lebih dari itu harusnya kita mencari apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Musa tidak berkata bahwa dunia ini adalah rumahku, tapi dia berkata, You are my dwelling place. Engkau tempat kediaman kami. King James dan banyak terjemahan yang lain menuliskan itu. You are my dwelling place. Engkaulah Tuhan tempat tinggal kami. Jadi di bumi adalah sebuah pengembaraan. Karenanya mencintai semua yang ada di bumi lebih dari mencintai Tuhan adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Jika Anda membuat hatimu terikat dengan semua yang ada di dunia, sehingga tidak menjadikan Tuhan sebagai kesukaan dalam hidupmu, pagi ini kita mau mengoreksinya. Menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Dan berkata, di bumi ini semua yang saya miliki yang Allah percayakan, semua yang Allah berikan sebagai sebuah kepercayaan adalah sebuah sementara. Sehingga hati kita melekat hanya kepada Tuhan. Kalimat dari doanya adalah karena menyadari bahwa hidup di bumi adalah tempat pengembaraan dan Tuhan adalah rumah kediaman yang kekal. Dia berkata, ajarlah kami untuk menghitung. Saya mau mengulas beberapa kata dari menghitung ini, saudara. Biasanya manusia itu senang menghitung apa, saudara? Apa yang manusia senang hitung? Ayolah. Apa? Uang, ya jujur. Uang. Apa yang dihitung? Untung dan rugi. Waduh, untungnya banyak. Waduh, aku rugi. Dan hidupnya bisa senang dan susah ditentukan oleh untung dan rugi. Seolah-olah hidup hanya diwarnai dengan untung dan rugi. Kalau rugi itu celaka, kalau untung itu bahagia. Jadi manusia senang, sering atau hanya memikirkan yang berorientasi dengan untung dan rugi. Seolah-olah hidup hanya untuk itu. Cari untung, masa mau rugi? Sehingga tidak rela kalau rugi, tidak rela kalau berkorban, tidak rela kalau rugi waktu, tidak rela kalau rugi untuk orang lain.
karena selalu ingin cari untung. Bahkan seringkali dengan cara untung yang tidak baik. Di tengah pandemi ada keluarga orang kaya membeli dan menyimpan obat-obatan yang dibutuhkan oleh orang dan kemudian berharap menjualnya lebih mahal lagi. Foto yang dikirim orangnya, kalau Anda lihat, tidak kurang dari artis Korea wajahnya, tapi mentalnya buruk. Kemudian polisi menangkap mereka karena menimbun, mungkin tidak satu gudang besar. Kalaupun kaya, berapa kayanya? Dan kalaupun kaya dari kesusahan orang, bukanlah sesuatu yang benar. Hanya berorientasi untung dapat mencelakakan hidup Anda. Bukan berarti kita mau dagang asal rugi, enggak. Tapi maksudnya ini filosofi hidup. Jangan jadikan ini sebagai sebuah ukuran. Atau orang lain menghitung kesalahan orang lain. Dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya, dicatat, direkam dalam memori terdalamnya sehingga sulit untuk melupakan dan mengampuni. Dan yang juga biasanya adalah jasa atau kebaikan diri sendiri. Saya ini sudah banyak nolong, saya ini sudah banyak berbuat, saya ini sudah banyak berkorban. Nah, biasanya manusia senang menghitung hal-hal yang begini. Kalau mau tambah lagi silakan, nanti kita kurang waktu. Tapi di antara semua itu manusia sebetulnya punya kekurangan dalam menghitung. Kurang menghitung kebaikan orang lain yang mereka lakukan kepada dirimu. Seseorang yang tidak melupakan budi baik orang lain selalu hidup dengan penuh tanggung jawab, sukacita dan bersyukur. Jadi kalau orang tidak tahu mengingat budi baik orang lain, kurang memperhitungkan kebaikan orang, maka dia seringkali jadi orang yang terus bersungut, menyalahkan orang lain. Saya ini tidak diperlakukan baik loh, saya ini harusnya ditolong. Kurang, selalu kurang. Tapi jadilah orang yang dengan jujur di hadapan Tuhan belajar untuk selalu mengingat kebaikan orang lain. Kita kemarin membaca dari 2 Korintus pasal 9 atau 8 ya, dalam bacaan hari Rabu. Orang-orang yang ditolong di Yudea oleh dukungan dari orang-orang yang ada di Akaya, mereka berdoa, mereka mengingat Tuhan dan mengucap syukur. Jadi orang-orang yang ditolong patut berdoa, mengucap syukur untuk orang-orang itu. Seorang anak bisa berkata, Tuhan, terima kasih buat orang tua saya. Banyak kekurangannya mungkin, tapi berkatilah ya Tuhan. Seorang suami dapat berdoa buat istrinya dan berkata, terima kasih buat istri saya. Terima kasih buat suami saya. Terima kasih buat pegawai saya. Terima kasih buat orang-orang lain. Anda tidak bisa hidup sendirian. Jadi belajar untuk mengubah supaya kita tidak selalu merasa orang kurang baik dengan saya, kurang perhatian, kurang nolong. Pemerintah kurang perhatian, seumpama begitu ya. Mana cukup kalau paket obat 300.000 orang yang sakit sekian juta, seumpama. Lah hidupmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Yeremia 17 kita tahu ayat itu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita bersyukur punya pemerintah yang baik. Di tengah semua kekurangannya, tidak ada yang sempurna. Penyelewengan bisa terjadi, penyimpangan dan seterusnya. Tapi kalau Anda terus mempersoalkan hal seperti itu, hidupmu tidak pernah maju. Ya kan? Negara ini bisa bangkrut. Kalau semua orang menuntut orang-orang yang bisa hidupnya mandiri, melakukan semuanya, menuntut semuanya dari pemerintah. Ayo
bertanggung jawab dengan hidup kita. Ya kan? Kumpulan orang-orang percaya bisa menyisihkan persembahannya, berkat Tuhan untuk juga menolong orang lain. Saya mendorong itu. Waktu pengurus diakonia bertanya boleh nggak menggunakan dana diakonia? Boleh, seharusnya. Karena dana diakonia 5% yang kita sisihkan dari setiap penerimaan gereja untuk menolong jemaat Tuhan, untuk menolong orang lain, baik ekonominya, baik kesehatannya, pendidikan anak-anaknya. Jadi itu dimaksudkan secara luas, bukan untuk ditabung, bukan untuk dikumpulkan, tapi untuk disalurkan kepada orang yang memerlukannya. Tentu dengan tertib, karena kita juga harus mengelola dengan baik. Jadi saya mendorong setiap kita untuk menjadi berkat bagi lingkungannya. Kalau Anda diberkati, ayo sisihkan berkatmu untuk menolong lingkunganmu. Jangan tunggu kaya, karena Anda bisa menolong dari apa yang Anda punya. Memberi sepiring nasi tidak membuat Anda miskin. Betul? Betul? Jangan bilang biarlah orang kaya yang memberi. Enggak. Kalau Anda menyisihkan sedikit berkatmu, tidak kekurangan dan tidak akan miskin. Yang kedua, kurang menghitung kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang diingat cuma orang lain. Nah, menghitung kesalahan diri sendiri dan kemudian membereskannya di hadapan Tuhan dengan cara membuat pengakuan dosa, mengoreksi diri dengan rendah hati. Itulah yang harus kita buat. Jadi berhentilah untuk selalu menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua, menyalahkan ipar, menyalahkan tetangga, menyalahkan atasannya, menyalahkan semua orang. Belajar menghitung bahwa kita juga punya kesalahan. Suami istri yang bertengkar juga punya kesalahan. Saudara satu dengan yang lain pasti juga punya kesalahan. Jangan korek. Kau lebih banyak salahnya. Kau lebih harus meminta ampun. Belajar seperti orang mengasihi tanpa harus menuntut untuk dikasihi. Maka belajarlah untuk menghitung kesalahan kita dan memperbaikinya, daripada terus mempersalahkan atau mempersoalkan kesalahan orang lain. Maka kerohanian kita pasti tumbuh, akan maju. Kalau kita mau mengoreksi diri, saya kurang apa Tuhan? Jangan ukur dengan orang lain, ukur dengan Tuhan. Karakter dari jemaat di Akaya, atau yang paling hebat jemaat di Makedonia, dalam surat Paulus di 2 Korintus 8 itu, dalam keadaan dicobai dengan berat, dalam penderitaan, dalam kemiskinan, dalam segala hal yang mereka mengalami kesulitan, mereka mau menolong saudara-saudara mereka di Yudea. Itu luar biasa. Jadi orang bisa bertumbuh kalau mau melakukan hal yang baik. Nah, mengapa ada orang Kristen yang sudah sekian lama ikut Tuhan tapi hidupnya tidak mengalami perubahan? Salah satunya karena dia tidak pernah menyadari kesalahan dirinya, sehingga dia tidak perlu merasa dikoreksi. Kalau Anda merasa benar, Anda tidak merasa salah, Anda tidak merasa sakit, Anda nggak perlu tabib. Semua salah dia, saya enggak kok. Karena tidak pernah menyadari bahwa dirinya juga, mungkin bahasa tubuhnya, mungkin pikirannya, mungkin hatinya, mungkin motivasinya, dan seterusnya. Setiap hari kita perlu merendahkan diri. Kurang menghitung anugerah Tuhan. Mengapa ada hidup yang banyak sungut dan omelan, tidak pernah bersuka cita? Karena ia tidak menghitung anugerah Tuhan. Ada lagu yang berkata, hitung berkatmu satu-satu. Ya, kalau kita menghitung setiap kita bernafas. Saya kemarin menghabiskan cukup banyak waktu dan ternyata datanya berbeda-beda. Manusia menghirup udara mungkin sampai 24 kali, dan setiap hirupan itu saya catat. Saudara tahu, manusia menghirup minimal 2.200 liter sampai 2.880 liter oksigen. Dan di dalam udara yang kita hirup itu juga ada 80%-nya nitrogen. Sehingga manusia juga memerlukan nitrogen.
8.700 sampai 11.000 lebih nitrogen yang kita hirup setiap hari. Kita melihat sampai negara lain membantu oksigen untuk bangsa Indonesia. Karena orang sedang kekurangan. Mungkin bisa dikoreksi harganya. Harga oksigen sekitar 25.000 per liter. Sehingga kalau Anda sehari bernafas dan harus dihitung, itu keluar angkanya 5.500.000. Kalau Anda menghirup 8.700 liter nitrogen setiap hari dan harganya sekitar 9.990 per liter, maka jumlahnya setara dengan 86 juta setiap hari. Bukankah itu sebuah berkat Tuhan? Hari-hari ini orang begitu sulit untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pengobatannya. Oksigen jadi barang langka, diperjualbelikan secara tidak jujur seumpama. Saudara lihat, itu berkat Tuhan. Kalau Anda berkata, mana Tuhan? Inilah yang disebut pemeliharaan Allah secara umum. Kalau kita hidup harus menghitung semua berkat Tuhan, kita bisa berkata, bisa hidup seperti sekarang, masih sehat, puji Tuhan. Amin. Coba kalau kita harus membayar semuanya setiap hari, sekian tahun, tambah panjang umur hidup kita, tambah banyak kita menghabiskan kebutuhan hanya untuk bernafas, belum makan dan minum, belum untuk beli ini dan beli itu. Tuhan pelihara hidup kita. Ayo belajar bersyukur. Tengoklah kiri kananmu dan berkata, belajarlah bersyukur. Ayo kasih tahu sebelahnya. Ya, nggak usah ditoel karena jauh. Tapi supaya kita ingat bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan sebetulnya bukanlah sesuatu yang murahan. Ya dijaga ya, kalau ada orang klik chat di situ tutupin langsung ya. Sementara Bapak Ibu tidak perlu chat di situ karena akan menutup screen ya. Ya terima kasih buat responnya kalau ada amin di chat room situ. Tapi itu agak sedikit mengganggu. Aminkan saja dengan mulutnya dan berkata amin puji Tuhan. Jangan ditulis di chat room karena itu akan memenuhi untuk setidaknya beberapa detik. Jadi karena anugerah itu mahal, tetapi sesuatu yang kita sudah terima setiap hari, bisa jadi kita menganggap itu sesuatu yang murahan, sehingga tidak perlu merasa bersyukur. Saya membaca kesaksian pelayanan kepada orang-orang yang sangat sulit. Salah satu tempat sulit di bumi adalah di daerah Laut Merah, di Jazirah Arab. Ada pelayanan yang di situ disebut Red Sea Mission. Selama 10 tahun tidak berhasil membuat orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu hari ada beberapa orang yang dimenangkan setelah 10 tahun lebih. Dan besoknya orang ini mati. Dianiaya. Jadi ada daerah-daerah yang begitu sulit untuk mendengar kabar baik. Sementara Anda bisa membaca setiap hari firman Tuhan. Ada orang begitu sulit untuk mendengar firman Allah supaya hidupnya diselamatkan. Tapi Anda punya Alkitab dari berbagai versi dan tidak pernah dibaca. Ada banyak cara untuk membaca, mendengar firman Tuhan. Kalau matanya terlalu lamur, katarak dan seterusnya, Anda bisa pakai tablet untuk memperbesarnya. Saya pakai tablet bukan supaya gagah-gagahan, karena sangat menolong untuk mencatat semua khotbah dan membaca dalam ayat-ayat yang besar. Ya kan? Karena Alkitab harus pakai kacamata. Tulisannya kalau yang besar sekali berat. Anda bisa membawa di handphone isi Alkitab dengan banyak versi Alkitab. Bisa bahasa daerah, bisa bahasa internasional, bahasa Indonesia. Karena seringkali dengan banyak bahasa yang Anda bisa baca, Anda diperkaya dengan pengertian-pengertiannya. Terjemahan bahasa Batak bagus, terjemahan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Nias, bahkan bahasa Komering dan bahasa Ogan. Orang sedang mempersiapkannya.
Beberapa kitab, beberapa buku sudah, tapi untuk keseluruhan masih belum. Berdoalah supaya orang-orang bisa membaca dalam bahasa ibunya. Dan kalau kita bisa membaca itu, gunakan. Jangan habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Handphonenya hanya untuk hal-hal yang tidak produktif. Jadi ada tempat yang sangat sulit untuk mendengar firman Tuhan. Kalau Anda sulit membaca, Anda bisa mengakses Alkitab yang bersuara, sehingga hanya bisa mendengar saja. Kurang menghitung anugerah Tuhan itu sebuah kekeliruan. Kemudian kita sampai pada bagian bagaimana kita menghitung waktu. Ada 4, dengan cara menambah, ya kan? Umurmu sudah berapa? Wah, aku sudah tambah 1 tahun, ya kan? Anak kecil senang sekali. 2 minggu lagi aku ulang tahun. Kalau aku ulang tahun, aku dapat kuitar, aku dapat angpau, aku dapat apa? Ya, saya udah tua aja masih dapat kuitar dan angpau. Terima kasih. Ya kan? Kalau Anda ingat dengan orang tuamu dan kasih pada hari seperti itu baik. Walaupun orang tua tidak menuntutnya. Nah, lewat 1 hari bertambah 1 hari lagi, dan anak-anak akan menghitungnya. Saya sudah bertambah besar, saya sudah bertambah 1 tahun lagi. Ini sebuah pola menambah. Tapi apakah ini satu-satunya cara yang tepat? Ternyata ini tidak terlalu tepat, saudara. Dari sisi yang lain, Anda perlu menimbang cara yang kedua. Dengan cara mengurangi. Katakan dengan saya, mengurangi. Kalau kita membaca Mazmur, karena saya tidak membaca Mazmur 90 secara penuh, kita bisa membacanya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Dalam tulisan Musa disebutkan 70-80 tahun kami hidup di bumi. Jadi ada sebuah limit, ada semua batas waktu. Meskipun Musa berumur 120 tahun, sekiranya kita beranggapan kita bisa hidup 120 tahun, itu pun sebuah limit, sebuah batas. Kalau Anda berkata mungkin saya akan hidup 100 tahun saja, atau 90 tahun saja, itu limit. Ubah cara hitungmu, bukan sekedar menambah. Tapi kalau Anda berkata 100 tahun, dan sekarang umur saya 60 tahun seumpama, berarti saya tinggal 40 tahun lagi. Kalau Anda yakin bisa tahan 100 tahun, dengan cara mengurangi. Ini cara yang lebih bijak. Orang yang sudah matang rohaninya, mulai menyadari hidup di dunia ini singkat. Suatu hari yang dia jalannya akan berhenti. Ini fakta. Pandemi memperlihatkan kepada kita, banyak orang dengan penyakit tertentu bawaannya, ketika diserang, begitu mudah berangkat pulang. Tapi sekali lagi, untuk pulang tidak harus sakit. Syarat mati tidak harus sakit. Tapi satu hal yang pasti, umur kita di bumi ada batasnya. Kecuali satu saja perkecualiannya. Tuhan datang kali yang kedua, bagian yang pertama. Sehingga terjadi apa yang disebut parousia, pengangkatan, rapture. Orang-orang yang masih hidup dalam Kristus waktu dia datang, dia akan diubahkan dalam sekejap mata. Anda bisa membaca 1 Korintus 15 ayat 50 dan seterusnya. Dalam sekejap mata. 1 Tesalonika pasal 4 16-17 juga disebutkan. Waktu sangkakala Allah terakhir berbunyi, orang-orang yang mati dibangkitkan, dan kemudian orang yang masih hidup diangkat, berjumpa dengan Tuhan di awan yang permai. Dan kemudian mulailah satu masa disebut kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Hanya kalau itu terjadi, manusia yang masih hidup sampai Tuhan datang tidak mati. Tapi kalau itu belum terjadi 40 tahun kemudian dan Anda sudah tidak ada, maka berarti limit kita 40 tahun. Mari kita menyadari
orang bijaksana yang matang rohaninya menyadari hidup dalam tubuh jasmani satu hari akan berhenti. Betapapun sehatnya Anda, betapapun baiknya kondisi kesehatanmu, satu hari manusia akan berhenti bernafas. Dan kalau itu terjadi, biarlah kita tahu kemana kita akan pergi, yaitu ke rumah Bapa yang kekal. Amin. Ke rumah Bapa yang memelihara dan menyediakannya bagi kita. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menghitung waktu adalah dengan cara mengalihkannya, memperbanyaknya. Kok bisa? Bisa. Berarti ini melakukan satu hal, lebih dari satu hal dalam saat yang bersamaan. Anak-anak generasi alfa, anak-anak generasi sekarang yang lahir di tahun 2000 ke atas, mereka sangat pandai menggunakan gadgetnya. Mereka bisa nonton sambil mungkin melakukan hal yang lain. Ada anak yang bisa belajar sambil menonton. Tapi ada orang yang juga generasi baby boomers atau generasi yang lebih muda lagi, tapi bukan generasi terkini. Saudara, ibu rumah tangga, dia masak, tangannya dua. Dia ngasuh anak, anaknya digendongnya, ya kan? Dia panaskan airnya. Dia iris sayur-sayuran, bersihkan semuanya. Sementara airnya dimasak. Ini sudah siap dia cemplungkan. Tapi ada satu hari seorang ibu bercerita tentang orang yang di rumahnya yang tidak pernah masak. Dia selesaikan ini satu dan kemudian berhidupkan kompornya. Dia bilang, habislah waktumu. Sementara kau siapkan ini, semuanya juga sudah siap. Sehingga ketika ini siap, kau tinggal masukkan. Di dapur kita melihat ibu-ibu bisa melakukan pekerjaan multitasking, ya kan? Kenapa secara rohani kita tidak bisa mengalihkannya? Bukan mengalihkan, tetapi mengkalikan, ya. Kita bisa melakukan yang berganda. 1 Tesalonika pasal 5 berkata, berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Loh, kalau doa terus, saya nggak kerja Pak, nggak cari uang. Saya harus nyetir mobil karena saya sopir. Saya harus naik motor karena saya tukang ojek. Bisakah saya berdoa senantiasa? Bisa. Sementara kita melakukan pekerjaan kita terkoneksi dengan Tuhan. Apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa atau berdoalah senantiasa. Berarti sementara Anda melakukan tugasmu, Anda bisa berdoa. Sementara kita berolahraga, sementara kita melakukan hal yang lain, kita juga bisa mendoakan orang-orang lain. Betul? Berdoa ada waktunya Anda berlutut merendahkan diri. Itu khusus. Tapi setelah itu Anda harus kerja. Anda harus masak. Anda harus pergi ke toko, ke kantor, kemana. Harus memulai yang lain. Sementara Anda melakukan tugas itu. Setelah doa pagimu, Anda bisa sambil melakukannya dalam doa. Dalam kesulitan. Ingat waktu Nehemia mengerjakan pekerjaannya di hadapan raja. Waktu itu mukanya muram. Dan raja berkata, ada apa Nehemia? Dia sangat takut. Dia bilang, bagaimana aku tidak sedih Tuhan? Karena kota nenek moyangku habis. Jadi apa yang kau mau? Alkitab berkata, seketika itu juga Nehemia berdoa. Dan Roh Kudus memberikan pengertian kepadanya. Sehingga dia menyebutkan, satu masa, satu hari, kalau raja berkenan, izinkan dia pulang dan membangun kembali kotanya. Jadi orang bisa melakukan multitasking. Yang keempat, dengan cara membagi. Kata orang, membagi ini paling sulit. Yang paling mudah, menambah. Ya kan? Tambahkan buat saya. Tapi kalau bagi, kan sulit. Betul nggak? Saya lihat sebelahnya. Mana yang paling sulit? Menambah atau membagi? Yang di rumah. Membagi apa saja, hidup, membagi waktu. Wah sulit. Nah, memanfaatkan waktu dengan sungguh di dalam Tuhan. Itu artinya di dalam waktumu yang terbatas itu Anda membagikan dirimu. Seperti seorang guru, pendidik membagikan pengetahuan kepada orang lain. Mengajari.
sehingga dia bisa menduplikasi apa yang dia punya kepada anak-anaknya. Kalau muridnya ada 10, maka dia menduplikasi, memindahkan ilmunya kepada 10 anaknya. Membagi, dan dia tidak akan kekurangan. Waktu orang tua mengajari anak-anaknya firman Tuhan, dia membagi apa yang dia mengerti. Karena kita hanya bisa membagi dari apa yang kita punya. Kalau Anda punya hikmat, pengertian, talenta, kesanggupan, harta, Anda bisa membagi. Jangan simpan sendiri, karena satu hari kita akan tinggalkan dunia ini. Kalau Anda telah membagikan apa yang Anda punya, yang Allah berikan dan percayakan kepadamu, maka banyak orang lain akan menjadi lebih bijak dan hidup lebih dekat dengan Tuhan. Apalagi yang kita dapat kalau kita menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita. Kalau kita berdoa, Tuhan, ajar kami menghitung. Kalau Anda menghitung hari, Anda akan beroleh hati yang bijak. Salomo meniru doa ini. Musa lebih dulu. Tapi Musa berdoa di masa tuanya. Salomo berdoa di masa mudanya. Tuhan jumpai dia. Dan Tuhan tanya, apa yang kau mau supaya aku berikan kepadamu? Anak muda. Apa yang dia minta kepada Tuhan? Tuhan siap memberikannya waktu itu. Tapi apa yang diminta Salomo sebagai raja? Dia tidak minta kekuasaan, kekayaan, kemuliaan, nyawa musuh-musuhnya. Bapak Ibu, ingat apa yang diminta Salomo? Berikan aku hati yang bijak, supaya aku bisa mengelola, memimpin bangsa ini. Ini doa yang dinaikkan Musa. Ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa bijak? Karena tahu semakin hari semakin berkurang batasnya. Dia akan berangkat ke rumah Bapa, ke tempat perteduhannya, rumah yang sejati. Hidup yang bijak adalah hidup yang mengerti apa yang harus dilakukan di masa yang terbatas itu. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dalam ayat 12 itu, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Orang bijaksana itu orang yang tahu berbudi, berbudi luhur, bukan tukang budi. Kalau orang Palembang, orang Batu Raja bilang tukang budi, bukan berbudi luhur, tukang bohong, ya kan? Tapi berbudi luhur adalah orang yang bijak. Ini hasil ketika seorang menghitung hari-hari, hatinya jadi bijak. Perhatikan bahwa keluarga yang dipimpin oleh orang yang berhati bijaksana, mereka akan bahagia karena 3 hal ini setidaknya. Yang pertama, mereka akan hidup dalam kesucian dan takut akan Tuhan. Ini hidup yang penting. Percuma orang sukses, berlimpah harta, karir, kekayaan, jabatan, kalau dia tidak suci dan takut akan Tuhan. Ini dasar yang kokoh supaya kita tidak jatuh dalam jerat iblis. Jangan sampai kita hidup kehilangan takut akan Allah dan hidup yang suci. Karena kesucian membuat kita bisa memandang Tuhan dan hidup bersama dengan Dia. Anda gak bisa hidup dalam keadaan kotor jika Anda ingin bergaul dengan Tuhan. Anda harus membersihkan dirimu dulu, mengakui dosamu, meminta Tuhan membasuh hidup kita dengan darahnya yang kudus, menjagai kita dari segala motivasi kita. Mungkin ada yang berkata, orang dosa doanya juga mujarab kok. Orang tidak takut Tuhan juga bisa berdoa mujarab kok. Bisa, tapi sekedar menerima dan menjadi hidup yang berkenan itu berbeda. Jangan sampai kita jatuh dalam jerat iblis karena tidak hidup dalam kesucian. Anak-anak muda, anak remaja, takut akan Tuhan. Orang tuamu gak ada, kakakmu gak melihat, atau pegawai atasanmu tidak melihat, gak semua diperhatikan. Berapa banyak bawahan mencelakakan atasannya. Atasannya main percaya saja. Ini Pak sudah siap, tanda tangan Pak, tanda tangan.
nggak diperiksa. Dan berapa banyak orang jadi korban karena orang-orang tidak takut akan Tuhan. Banyak orang baik, banyak orang jujur jadi korban karena tidak teliti. Kalau Anda harus mengambil keputusan yang mengandung konsekuensi hukum, baca, jangan asal percaya. Tapi kalau Anda adalah pegawai yang harus bertanggung jawab, jadilah jujur. Seandainya pimpinanmu tidak membaca pun, main langsung tanda tangan. Engkau jujur dan takut akan Tuhan. Amin. Jangan mencelakakan orang karena ketidakjujuranmu. Pelayan Tuhan yang mimbar ini juga antigen. Soal berapa persen, 100% kah kurang. Setidaknya itu meyakinkan bahwa semua yang melayani negatif. Itu sebuah kejujuran. Guru sekolah minggu, worship leader, singers, semua orang, pastikan diri Anda sehat. Yang ke gereja juga harus sehat. Kalau kurang sehat, baik di rumah saja. Gak apa-apa. Di rumah juga bisa berdoa, kebaktian. Asal jangan sambil tidur nonton kami kebaktian di gereja. Ya Bapak Ibu yang di rumah ya, bisa kebaktian asal jangan sambil tidur ya. Boleh gak lihat wajahnya yang di rumah? Oke, saya selesaikan saja dulu. Yang kedua, mengenal kasihnya. Ini prinsip dan hidup yang bermolar. Jadi kalau kita hidup dalam kasihnya, mengenal kasihnya, memperagakan kasihnya, rumah tangga ini bahagia. Dan yang terakhir, bisa mengenal kehendaknya. Inilah cara hidup yang berkenan. Jadi hati yang bijaksana membuat Anda hidup suci dan takut akan Tuhan. Mengenal dan hidup dalam kasih Allah dan hidup memperagakannya. Mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Maka inilah pengertian dari doanya Musa. Mari kita mendoakan ini di sepanjang umur hidup kita. Anda mungkin umur remaja, mungkin usia tua, belum terlambat hari ini kita berdoa. Tuhan, berikan saya hati yang bijaksana, agar saya bisa menghitung hari-hari hidup saya dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas Tuhan dalam hidup di bumi ini. Mari yang rindu menjalani hidup dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, dalam kehidupan yang mengenal dan melakukan kehendak-Nya. Anda boleh berdiri dan kita berdoa. Apakah kita bisa mengganti lagu ini? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-jalan, hidup jalan-jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulai dari pertama lagi. Ajar kami, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulia nama-Mu Tuhan. Mulia
Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. Haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulia nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa yang baik, ini doa kami di hadapan-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami menghitung hari-hari hidup kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, agar kami dapat menggunakan dengan baik, menggandakan waktu hidup kami ini dengan cara melakukan lebih. Sementara kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami bisa menggunakannya untuk juga berdoa, memuji, menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu, untuk mendoakan orang-orang lain di sekitar kami, sehingga hidup kami yang singkat di bumi ini menjadi kesempatan untuk kami membagi kepada lebih banyak orang lagi. Lepaskan kami dari cara pandang yang salah, yang hidup hanya untuk diri kami sendiri, tetapi sekarang dan seterusnya, jadikan kami seorang yang mau membagi hidup kami, pengertian-pengertian kami, hikmat, akal budi, talenta, kekayaan, untuk menjadikan orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Terlebih mereka beroleh harta yang abadi, keselamatan yang kekal. Biarlah mulut kami bercerita tentang Kristus yang telah mati bagi kami, kepada keluarga, kepada kawan, kepada kenalan-kenalan kami. Biarlah kami membagi kebenaran firman Allah selama kami masih boleh, selama kami masih bisa, selama kami masih hidup. Pakailah hidup kami, bibir lidah kami, untuk membagi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakailah tangan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Pakailah kaki kami melangkah di jalan-jalan Tuhan. Tanggungkanlah ke atas pundak kami beban yang dari Tuhan, dan Engkau memberikan kami kemampuan, kecakapan untuk memikulnya. Jangan lagi seorang pun hidup bagi dirinya sendiri. Selama kami masih hidup, hari ini, besok, dan seterusnya, sebelum batas itu berakhir, kami mau memanfaatkan waktu hidup kami. Tuhan, tolong kami semua yang di gereja, yang di rumah-rumah, tahirkan kami, sucikan kami dari cara hidup yang salah. Tahirkan kami dan sembuhkan kami dari segala penyakit rohani, juga dari segala penyakit-penyakit jasmani. Kami bersyukur karena kami dimiliki oleh Tuhan, ditebus dan dikasihi oleh Yesus. Dan Yesus telah membayar harga yang tunai untuk nyawa kami, untuk hidup kami.
Biarlah kami mengabdikan hidup kami bagi Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan dalam tangan kami, dalam hidup kami. Tuhan, berkati para pemuji, pemusik, penari, multimedia, asyir. Berkati jemaat Tuhan yang berbakti di gereja. Berkati juga jemaat Tuhan yang berbakti di rumah masing-masing, dimanapun mereka ada. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, secara rohani, secara jiwani, secara tubuh jasmani. Berkati rumah tanggamu, pekerjaan, berkati anak-anak kami, baik yang ada di Batu Raja, di kota-kota yang lain. Tuhan memelihara orang tua kami, saudara-saudara kami di tempat-tempat yang jauh. Kami berdoa biarlah kemurahan kebaikan Allah turun atas mereka, membuat mereka hidup berpaut akan Tuhan senantiasa. Mengasihi Engkau lebih dari semua, sehingga Engkau dipermuliakan. Kami mempersembahkan ucapan syukur kami, penyembahan kami, persembahan-persembahan kasih, persembahan khusus kami. Biarlah semua boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun yang Engkau kehendaki. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan, pengurapan Roh Kudus, memampukan kita untuk menjalani hidup sehari demi sehari dengan memandang senantiasa kepada Tuhan sampai Ia datang kembali, atau sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Silakan bersatu. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun yang di rumah-rumah. Puji Tuhan. Ya, buat